Hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari kata normal. Sejumlah wilayah masih gelap dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi serta pencarian. Dan seperti inilah pemirsa kondisinya, gelap gulita, tidak ada penerangan listrik di jalanan, seluruh kawasan gelap. Dialami warga di kawasan terdampak banjir bandang Kecamatan Palembayan, rumah-rumah, tempat-tempat pengungsian, semuanya gelap. Jaringan listrik belum sepenuhnya menyala, khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya terisolir. Menurut Wali Nagari Salareh Ayah Timur, Zain Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihannya masih terbatas, pemirsa. Hingga malam tadi, Posko Tanggap Darurat Kabupaten Agam mencatat 192 korban meninggal dunia, serta 72 orang masih hilang dalam pencarian. Di Nagari Salareh AIA Timur, korban meninggal tercatat 35 orang. 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus datang ke posko pengungsian, sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas dan pendistribusian bantuan. Sementara itu puluhan warga di pengungsian Gor Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mulai terserang berbagai penyakit. Ini adalah kondisi di Gor Pandan. Gor Pandan, ratusan pengungsi hidup dengan fasilitas terbatas seperti Anda saksikan ini, pemirsa. Pengungsi-pengungsi ini, aduh, ada yang menggendong bayi, banyak anak-anak, dan ternyata ketersediaan air bersih sangat minim. Dan akibat kondisi ini menjadi memicu meningkatnya keluhan kesehatan pengungsi seperti diare, gatal-gatal mulai dialami sejumlah warga. Pengungsi mengaku masih membutuhkan selimut karena sebagian lainnya tidur di atas terpal, sehingga jika hujan mereka sangat kedinginan. Petugas kesehatan mencatat sejak Rabu lalu sudah ada 60 orang yang sakit, pemirsa. Pemirsa, sejumlah warga terpaksa turun ke sungai, ini tepatnya di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Mereka turun ke sungai mengalihkan arus batang kuranji secara manual dengan tangan. Langkah ini terpaksa dilakukan karena tidak ada bantuan alat berat di sana. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Busuak, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkurdi di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini, Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebaikan Pak. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi cuaca yang buruk masih menghambat operasi SAR serta perbaikan infrastruktur pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat. BMKG melakukan operasi rekayasa cuaca hingga 22 Desember mendatang. Ada hujan, Masya Allah. Hujan lagi. Seperti inilah kondisinya pemirsa. Hujan intensitasnya masih tinggi dan ini merata juga di daerah terdampak. Hingga akhirnya operasi SAR, perbaikan infrastruktur jadi terhambat. Dan memaksa petugas SAR dan pekerja proyek infrastruktur bekerja dengan kewaspadaan ekstra. Karena resiko longsor susulan, banjir kiriman mengancam. BMKG sendiri bersama pemerintah dan instansi melaksanakan operasi rekayasa cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di area kritis hingga 22 Desember mendatang. Desember ini kan masih puncak dari musim hujan di daerah Sumatera Barat. Jadi kita berharap, tapi kita memprediksi masih akan ada hujan. Tetapi BMKG melaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai tanggal 22 Desember. Diharapkan dengan operasi tersebut kita bisa mengurangi hujan yang turun sehingga bisa mempermudah pekerjaan untuk rehabilitasi bencana alam ini. Langkah lain yang dilakukan oleh BMKG apa lagi, Pak? Ya, kita selalu bekerja sama dengan para stakeholder di Sumatera Barat ini, dengan Pemda, dengan BPBD, kemudian dengan BNPB juga gitu, untuk mengatasi permasalahan akibat bencana inilah ya. Jadi kami selalu berusaha untuk memberikan prediksi cuaca secara akurat supaya pelaksanaan rehabilitasi ini bisa berlangsung dengan lebih lancar. Ya, kita menerbangkan pesawat ke atas awan-awan di langit, kemudian menyebarkan garam atau seeding lah untuk menjatuhkan uap air, kan awan itu adalah uap air ya Pak. Menjatuhkan uap air itu menjadi air hingga menjadi hujan, tetapi jatuhnya bukan di daerah seperti di Sumatera Barat ini, tapi jatuhnya masih di laut gitu misalnya. Jadi kita jatuhkan air di sana sehingga hujan itu tidak jatuh di darat di Sumatera Barat. Runtuh, Bos. Angin puting beliung menerjang wilayah Jakarta Utara Jumat sore. Hempasan angin kencang membuat sampah dan daun-daun yang berada di jalanan berterbangan membuat warga panik. Kencangnya angin juga membuat tenda yang berada di taman kawasan Pademangan roboh. Sementara di Jalan Lodan Raya, sejumlah pohon tumbang diterjang angin kencang. Di Jakarta Pusat, angin kencang merobohkan pohon besar jenis mahoni hingga melintang di badan jalan Masjid Sunda Kelapa Menteng. Selain menimpa rangkaian kabel hingga membuat tiang listrik nyaris roboh, tumbangnya pohon setinggi 10 meter itu juga menimpa 6 mobil yang terparkir di bawahnya. Diduga akar pohon sudah tidak mampu lagi menopang batang pohon yang diterjang angin kencang. Arus lalu lintas di jalan Masjid Sunda Kelapa terpaksa ditutup karena tidak bisa dilalui. Sementara di Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, guyuran hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon gatep berukuran besar hingga menimpa atap rumah warga dan nyaris merobohkan bagian dapur. Suara gemuruh keras yang disusul porak-porandanya atap dapur membuat para penghuni langsung menyelamatkan diri hingga tidak ada yang terluka. Petugas Sudin Gul Karmat sektor Sawah Besar diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan patahan batang pohon yang tumbang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rizky Falufi, iNews melaporkan.